Shalom, puji nama Tuhan, kita dikumpulkan kembali dalam channel ini. Senang rasanya saya Fernando Eskiel Ginting menyapa kita semua dan merindu membagikan berkat Tuhan untuk kita semua. Saat ini saya ada di daerah Tsing, Hong Kong, di mana saya ada di pinggiran laut yang ada di Tsing, yang begitu luar biasa, yang begitu indah. Lihat pemandangan-pemandangan yang ada dengan gedung-gedung yang tinggi. Lihat, kita bisa melihat suasana yang ada di sekeliling kita dengan rutinitas dan kegiatan masyarakat Hong Kong, dan begitu pula kita lihat ada kapal yang datang. Ini mau menunjukkan satu kegiatan yang ada di Hong Kong. Puji Tuhan, kita dikumpulkan di hari ini dan saya mau membagikan berkat Tuhan untuk kita saat ini. Pastinya hari ini kita fokus dengan pendidikan Tuhan, cara pendidikan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebagai orang percaya, kita pasti harus belajar dalam kehidupan kita. Kita harus selalu dididik dalam bangku pendidikan kita. Pastinya kita semua pernah sekolah. Untuk apa? Supaya kita tahu, kita mengerti, dan supaya kita lebih baik lagi. Begitu juga dengan Tuhan. Tuhan dengan berbagai macam metode Tuhan untuk mengajar, untuk mengarahkan kita untuk lebih baik lagi. Bagaimana dengan cara Tuhan? Pasti berbeda dengan cara manusia. Toh kita di dunia juga pasti kita mengajar, dan kita dalam pengajaran kita, dalam kita belajar, pasti kita mendapatkan hal-hal, baik itulah akademisnya kita, dalam teori-teori yang ada. Tetapi kita juga harus mempraktikkan itu dalam kehidupan kita setiap hari. Yesus yang kita percaya, dia adalah guru agung yang begitu luar biasa bagi para murid-muridnya, yang selalu setia mengajarkan, yang selalu memiliki cara untuk mendidik para murid untuk lebih baik lagi dalam pelayanan, dalam iman yang mereka lakukan. Semua metode yang digunakan Yesus masih sangat cocok untuk diterapkan pada kehidupan, bahkan dalam pendidikan Kristen saat ini, untuk anak-anak zaman sekarang. Untuk apa? Untuk lebih baik lagi. Kita akan masuk dengan poin-poin kita. Ada 6 metode yang saya ambil untuk perenungan ini. Metode pertama yang Tuhan berikan untuk setiap anak-anak Tuhan, untuk orang percaya, ialah Tuhan Yesus mengajar melalui hidup dan perbuatannya. Pastinya kita tahu bahwa dalam kehidupan, dalam perjalanan kehidupan Yesus melayani di dunia ini, dia tidak terlepas, dia selalu mengajar kepada para murid. Dan begitu juga, bukan hanya mengajar, dia mempraktikkan itu dengan sifatnya Yesus yang selalu mengajar, mendidik, yang selalu murid melihatnya secara langsung. Begitu juga dalam kehidupan kita, Yesus mau mengajarkan kepada kita melihat pribadi Yesus yang selalu mendidik, membina kita. Mungkin dalam kehidupan kita, kita mendapatkan pengajaran atau teori itu hanya 30%, terbatas saja, baik dalam pendidikan kita di sekolah, bahkan dalam pendidikan Tuhan, baik dalam pelayanan-pelayanan hamba-hamba Tuhan, bahkan sekolah teologi. Hanya 30%, 70%-nya ialah mendidik kita atau mempraktikkan itu dalam kehidupan kita setiap hari. Itulah cara Yesus untuk mendidik. Bukan hanya dari apa yang dia katakan saja, tetapi dia pun lakukan itu untuk apa? Membuktikan pendidikan Tuhan itu nyata. Yang kedua, Yesus memakai pengalaman pendengar-pendengarnya untuk mengajar mereka. Ini dia mendengar apa yang diberitahukan orang, sehingga itu menjadi satu cara Tuhan
untuk mendidik para murid. Dan begitu juga dengan setiap kita orang percaya. Tuhan punya rencana, Tuhan punya begitu banyak cara yang Tuhan sudah dengar, dan Dia akan melakukan untuk setiap kita, untuk mendidik kehidupan kita. Kita masuk dengan poin yang ketiga. Tuhan Yesus menyampaikan pengajarannya terkadang menunjukkan objek-objek yang konkret atau nyata untuk dilihat. Misalnya boleh kita lihat di Matius 12 ayat 13 sampai 17. Di sini Yesus memakai mata uang untuk mengajar. Yang kedua, dalam Matius 6 ayat 25 sampai 34, Yesus memakai gambaran burung di udara dan bunga-bunga di padang yang kelihatan di mana-mana sehingga akan mengingatkan pendengarnya akan ajaran Yesus. Ini mau menunjukkan Tuhan pakai objek. Seperti saat ini saya ada di alam yang begitu indah, kita lihat begitu luar biasa. Tuhan pakai objek. Ini bentuk nyata Tuhan menciptakan keindahan dunia sehingga menjadi satu pengajaran yang boleh kita melihat. Begitu indahnya bangunan, begitu luar biasanya segala jenis tanaman, apapun yang kita jumpai, itulah bentuk nyata pengajaran Tuhan untuk supaya kita melihat Tuhan selalu memelihara kita. Kita masuk poin yang keempat. Tujuan Yesus memakai cerita yang tepat dan sederhana untuk mengajar. Dia pakai penggunaan yang sederhana saja, seperti cerita-cerita berupa perumpamaan dan perbandingan yang mudah dipahami, yang ada di sekeliling para murid, yang mudah dicerna dan bisa dirasakan dan bisa dilihat langsung oleh para murid, sehingga mudah dipraktekkan, mudah dimengerti setiap orang. Cerita-cerita yang dipakai Tuhan Yesus sering dipakai untuk menjawab pertanyaan dan pandangan yang diajarkan, yang selalu ada, yang ajaib dalam setiap kehidupan, bahkan dalam perjalanan pelayanan Yesus. Misalnya kita bisa lihat di Lukas 10 ayat 25 sampai 37 tentang orang Samaria yang murah hati, tentang di Lukas 12 ayat 13 sampai 21 tentang orang kaya yang bodoh. Ini Tuhan Yesus memakai perumpamaan-perumpamaan sehingga kita mudah mengerti, mudah memahami, dan kita mudah melakukan dan mudah mengantisipasi, mengoreksi diri kita sehingga kita menyadari akan siapa diri kita di hadapan Tuhan. Yang kelima, Tuhan Yesus selalu berinteraksi dengan para pendengarnya. Yang pertama, ada beberapa cara Tuhan berinteraksi. Yang pertama, mengajak dan para pendengarnya bersoal jawab, bertanya, dan dia menjawab setiap pertanyaan yang ada. Yang kedua, Yesus memberikan kesempatan kepada para pendengarnya untuk membuat sesuatu, atau contohnya murid-muridnya diajak memberi makan banyak orang. Ini satu cara Tuhan. Yang ketiga, para murid juga ditugaskan pergi untuk meneruskan ajaran yang telah disampaikan Yesus kepada mereka, yang boleh kita lihat di Lukas 10 ayat 1 sampai 9. Inilah cara Tuhan untuk berinteraksi dengan para murid melalui apa yang disampaikan Yesus, sehingga para murid mendengarkannya, sehingga dia mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Belajar yang efektif adalah jauh lebih banyak lewat apa yang kita lakukan atau praktekan daripada apa yang hanya kita dengarkan. Ini yang menunjukkan kepada setiap kita orang percaya. Poin yang terakhir, poin yang keenam, Tuhan Yesus selalu memberikan kepada pendengarnya tanggung jawab untuk mengambil keputusan secara pribadi. Ini satu hal yang Tuhan tanamkan kepada setiap kita orang percaya, mengambil keputusan yang baik, yang lebih untuk mengajar, untuk kepentingan, untuk kebaikan setiap kita orang percaya. Dalam penyampaian pengajaran dengan jelas, Yesus menunjukkan akibat dari pilihan yang tepat dan yang tidak tepat untuk apa yang diambil oleh para murid. Begitu juga dengan kita. Ada yang kita ambil, baik itu yang baik maupun tidak baik. Itu keputusan untuk setiap kita. Tanggung jawab untuk memilih diserahkan sepenuhnya pada setiap pendengarnya atau setiap orang-orang percaya yang ada.
sehingga boleh mendengarkan yang benar tentang apa yang Tuhan katakan. Yesus tidak menyuruh mereka menghafalkan apa yang diajarkannya. Jadi bukan sesuatu yang dihafalkan, jadi yang harus dipahami, yang menjadi satu kebutuhan, yang menjadi satu keharusan untuk kita sebagai para murid-murid Yesus, yang selalu mau diajarkan Yesus untuk mengarahkan kita lebih baik. Sebaliknya, Yesus mendorong mereka untuk berpikir sendiri dan mengambil keputusan dengan penuh kesadaran mengenai akibat pilihannya, yakin untuk mengikutinya atau tidak. Saat ini untuk kita percaya, apakah kita yakin Yesus ada bersama dengan kita dan kita benar-benar mengikuti Yesus? Itu menjadi satu keputusan yang sangat amat dalam, sehingga ini menjadi satu koreksi untuk kita. Ketika mengikut Tuhan, ikut apa yang Tuhan ajarkan untuk kita, lakukan apa yang Tuhan kehendaki, menyenangkan hati Tuhan. Karena ketaatan yang dipaksakan atau dilakukan tanpa berpikir bukanlah ketaatan yang sejati. Jadi ketaatan dengan kesadaran hati, tanpa ada suruhan, imbauan untuk kita, itulah ketaatan bersama dengan Tuhan. Demikian beberapa cara Tuhan untuk mengajarkan setiap kita orang percaya dengan metode-metode Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kita orang percaya, sehingga kita mau mempraktekkan itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mungkin tidak semua kita terpanggil menjadi guru atau pengajar, tetapi kita dapat menerapkan metode atau cara pengajaran Tuhan Yesus ini dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya kita menjadi saksi-saksi Kristus. Yang mengajar, biarlah terus tetap mengajar, tetapi kita punya tugas menjadi kesaksian yang hidup, sehingga banyak orang dibawa kepada pengenalan akan Tuhan Yesus. Kiranya melalui perenungan ini boleh memberkati kita setiap hari. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita. Amin.